Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih komplit Bapak? Komplit. Ada yang hilang enggak? Setelah makan pulang? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Saya lanjutkan tema tentang berakad dengan Allah, maka jangan berkhianat. Anda waktu bekerja, apakah Anda teken MOU? Ya, Anda tanda tangan ya. Sehingga di situ Anda melakukan tanda tangan MOU atau PKS, perjanjian kesepakatan atau yang lainnya. Intinya MOU, PKS dan seterusnya ini adalah akad. Anda sedang melakukan akad. Sekarang ketika seorang muslim dia berakad, hakikatnya yang terjadi itu seperti apa? Coba kita lihat. Ketika kita berakad dengan orang lain, inilah setiap akad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk memenuhi setiap akad. Maka orang yang memenuhi atau yang melakukan kesepakatan akad, hakikatnya dia terikat dengan perintah ini. Anda tanda tangan di MOU, berarti Anda terikat dengan perintah penuhilah akad yang tertuang di MOU itu. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, makna aufu bil uqud. Penuhilah setiap akad. Kata Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, yang dimaksud al-uqud maknanya adalah al-uhud. Al-uhud artinya kesepakatan. Karena hakikat dari akad adalah kumpulan kesepakatan. Sehingga orang melakukan akad, hakikatnya dia sedang melakukan kesepakatan. Lalu Allah perintahkan aufu bil uqud, penuhilah akad. Maknanya adalah penuhilah setiap kesepakatan. Wahaka Ibnu Jarir al-ijma'a ala dzalik, dan Ibnu Jarir menyatakan ulama sepakat akan hal ini. Bahwa yang dimaksud dengan al-uqud bimakna al-uhud artinya kesepakatan. Saat Anda mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, kita menandatangani akad. Di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak bertentangan dengan aturan syariat, maka hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Begitu Anda tanda tangan, maka Anda terikat dengan klausul yang ada di situ. Dan Allah perintahkan agar itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita mendatangani akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Karena di situ ada perintah Allah. Maka setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Sehingga kalau sudah jadi akad, jadikan itu sebagai komitmen. Jangan gampang untuk dilanggar. Karena memenuhi akad sama dengan menjalankan perintah Allah. Jadi di sini saya arahkan Anda untuk memahami prinsip memenuhi akad sama dengan apa? Menjalankan perintah Allah. Baik. Sehingga ketika Anda menjaga komitmen untuk memenuhi akad, berarti Anda menjaga komitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjalankan amanah itu ibadah. Hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah. Dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Apa dalilnya? Ayat yang ma'ruf yang mungkin bapak-bapak sering mendengar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan di ayat yang lain Allah memberikan pujian kepada orang beriman karena mereka punya sifat menjaga amanah. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga amanah dan menjaga janji mereka. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi amanah, menjaga amanah itu konsekuensi iman. Kenapa kita bisa sebut konsekuensi iman? Karena perintah untuk menjaga amanah disebutkan setelah Allah memberikan panggilan iman. Ada yang disebut dengan nidaul iman. Panggilan iman. Dalam nidaul iman di situ ada al-amru wan nahyu. Ada perintah dan ada larangan. Ada perintah dan ada larangan. Jika di sana ada perintah dan larangan, setelah panggilan iman, maka menjalankan perintah dan menjauhi larangan tersebut adalah konsekuensi dari iman. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini, wahai para karyawan Musashi, pakailah seragam warna biru. Berarti memakai seragam warna biru adalah menjalankan tugas sebagai karyawan Musashi. Paham ya? Baik. Bagi yang bukan karyawan Musashi, dia tidak terikat dengan perintah itu. Terikat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena panggilannya untuk karyawan Musashi. Ketika Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian ada perintah, ada larangan, maka menjalankan perintah dan menjauhi larangan setelah panggilan iman, itu adalah konsekuensi iman. Baik. Dan nidaul iman dalam Al-Quran ada banyak sekali. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, rahimahullah. Beliau mengumpulkan sekitar 120 sekian. Gitu. Beliau punya buku judulnya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Ar-Rahman bagi orang-orang yang beriman. Beliau kumpulkan ayat-ayat yang berisi ya ayyuhalladzina amanu, lalu beliau kasih tafsir. Dan buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau ingin tahu ya, seperti apa perintah Allah dan larangan Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, Anda bisa membaca tafsir kumpulan dari Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman untuk para orang yang beriman. Baik. Karena itu menjalankan amanah bagian dari konsekuensi iman. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa apa yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung dari niatnya. Dari sinilah ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah. Jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, maka dia bisa mendapatkan pahala. Karena pembeda antara kegiatan yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat. Baik. Orang yang paling disiplin menurut Anda orang mana? Yang punya prinsip sangat menjaga kedisiplinan. Orang mana? Anggaplah misalnya orang Jepang. Atau Korea. Indonesia di sini. Indonesia. Setelah ini banyak anak baru Indonesia ya. Adoy ya.
Orang Jepang kalau menjalankan amanah, dia disiplin, dapat pahala nggak? Kenapa, Pak? Hah? Karena dia tidak punya niat beribadah karena Allah. Sehingga gimana, Pak? Berarti saya tulis Jepang yang kafir. Pinter ini ya. Nggih. Insyaallah. Siap, lanjut. Nggih. Saya tulis ya Jepang yang kafir. Orang Jepang yang kafir, yang dia disiplin, menjaga amanah, apakah dia dapat pahala? Tidak. Orang Korea yang kafir juga sama ya. Mungkin mirip seperti karakternya Jepang ini Korea. Mereka juga termasuk orang yang sangat disiplin. Jadi kenapa ini tidak dapat pahala, Pak? Karena tidak punya niat. Makanya niat ini penting, Pak. Ada amalan yang sifatnya rutinitas bisa berpahala karena niat. Ada amalan ibadah bisa hilang pahalanya karena nggak punya niat. Contoh sederhana. Pak siapa tadi namanya? Pak Prayoto. Pak Prayoto, Bapak kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau kiri dulu? Wah, gini dulu. Beliau masuk toilet tangan kiri dulu ya. Loh, saya tadi sudah ngasih pilihan jawaban, tangan kanan dulu atau kiri dulu. Anda jawab kiri. Baik. Orang ketika masuk toilet, dia punya kebiasaan kiri dulu. Ada yang dia menjalankan itu karena sifatnya rutinitas. Ada yang dia jalankan itu karena niat. Saya mengikuti sunnah. Mana yang berpahala? Yang diiringi dengan niat mengikuti sunnah. Memakai sandal, kanan atau kiri dulu? Kanan. Kebiasaan Anda gimana? Sak nemune sing dhisik. Ketemu tengen ya, nggo tengen ketemu kiwa gitu. Pakai baju, pakai celana. Mana dulu yang dimasukin? Kanan, baru kiri. Di situ ketika Anda mempraktekkan ini dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW, ada nilai pahalanya enggak? Ada. Itulah nilai penting dari niat. Sehingga niat ini penentu pahala. Bapak masuk kerja gak pernah telat. Pulang juga tepat waktu, disiplin. Anda melakukan itu dengan niat menunaikan amanah, menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Tapi kalau hanya sebatas rutinitas harian atau karena takut atasan, gak ada nilai pahalanya. Maka mulai sekarang belajarlah untuk mengatur niat. Insya Allah bisa ya. Belajar apa? Mengatur niat. Baik, Anda masuk jam berapa? Jam 7. Sampai kantor jam berapa? Berangkatnya setengah 7. Sampai kantor jam setengah 7. Hah? Masya Allah. Jadi kalau Anda punya kebiasaan seperti itu, sehingga masuk jam 7 sampai kantor setengah 7 atau jam 7 kurang 15, dan Anda tertib, tidak pernah telat, tinggal satu langkah, pasang niat. Agar dapat pahala. Sehingga tidak hanya sebatas rutinitas, tapi Anda juga bisa mendapatkan kelebihan yang lain, yaitu pahala. Dah? Anda punya teman non-muslim? Punya? Kasih tahu ini ya. Kasih tahu ini. Kamu pengen pahala? Pengen. Kalau pengen pahala, masuk Islam dulu. Terus pasang nih niat. Login dulu, suruh login dulu ya.
Kamu login dulu, nanti pasang niat, kau akan dapat pahala. Nah. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, bagi seorang mukmin ada peluang dapat pahala saat dia menjalankan tugas sebagai seorang karyawan. Begitu dia tepat waktu, tidak mengurangi jam kerja, dia laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan dia niatkan itu dalam rangka menjalankan amanah, maka insya Allah dapat pahala. Niat penentunya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu kalau itu adalah amanah. Sehingga pekerjaan yang bisa diselesaikan hari Senin, selesaikan hari Senin, jangan sengaja ditunda. Diselesaikan hari Selasa sesuai dengan jadwalnya, jangan sengaja ditunda agar dapat lembur. Karena Allah Maha tahu niat di batin Anda. Orang ini sengaja nyari lembur atau memang ada kerjaan lembur. Kalau sengaja nyari lembur, bisa jadi dia masuk kategori mengkhianati amanah. Tidak menunaikan amanah dengan yang sebenarnya, termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang Allah tegaskan, La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah kalian. Wallahu a'lam. Baik. Ini kita sudah menyelesaikan terkait masalah mengatur niat, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pahala ketika bekerja. Ancaman koruptor di akhirat, mungkin Bapak sudah sering mendengar ini ya. Tapi ada satu hadis yang ingin kami sampaikan, bahwa koruptor tidak dapat syafaat. Koruptor tidak dapat syafaat. Kita baca hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di hadapan kami dzata yaumin, di satu hari tertentu. Fadzakaral ghulula fa'adzamahu wa'adzama amrah. Beliau menyinggung tentang masalah ghulul, harta khianat, dan beliau anggap itu sebagai hal yang serius. Masalah ghulul ini masalah serius. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat sementara dia mikul onta, lahu rugha, mengeluarkan suara onta. Suara onta itu bahasa Arabnya rugha. Yaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, La amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. Orang ini dia korupsi onta, sehingga harta korupsi itu dia bawa sampai kiamat, dipikul onta itu di hari kiamat, lalu manggil Nabi SAW minta tolong, tapi Rasulullah SAW tidak menolongnya. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi faras lahu hamhamah. Jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat sementara dia mikul kuda, mengeluarkan suara kuda. Fayaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, lalu aku jawab, La amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. Jangan sampai aku ketemu kalian di hari kiamat dengan membawa,
memikul seekor kambing laha thugha yang mengembik. Yaqulu, kemudian dia memanggil, ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku sampaikan, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku telah sampaikan kepadamu. Jangan sampai aku menjumpai kalian datang di hari kiamat dengan memikul nafsun laha siyah. Budak yang sambil punya teriak-teriak. Budak yang teriak-teriak. Fayaqulu, kemudian dia memanggil, ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku sampaikan, la amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. Terus seperti itu Nabi SAW menyebutkan aneka benda yang menjadi objek korupsi. Mulai dari onta, kuda, kambing, budak, pakaian. Termasuk diantaranya adalah emas dan perak, uang. Lalu dia minta tolong kepada Nabi SAW. Tolonglah aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Aku sudah sampaikan peringatan ini kepadamu. Sehingga Anda bisa lihat ya. Para koruptor itu akan membawa harta yang dia korupsi kapan? Besok di hari kiamat. Mungkin ketika di dunia enggak kelihatan, besok di hari kiamat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua orang melihatnya. Saya ulang ya. Mungkin ketika di dunia harta yang dikorupsi itu tidak kelihatan. Orang enggak ada yang tahu. Tapi besok di hari kiamat akan dia pikul, dilihat oleh banyak orang, lalu dia memanggil-manggil Rasulullah SAW minta tolong, tapi tidak ditolong oleh Nabi SAW. Maka jangan pede, waca sholawat, biar nanti kamu dapat syafaat, tapi korupsi, percuma. Bisa jadi sholawat yang dia baca tidak ada artinya sama sekali ketika dia pada waktu hidup suka mengambil harta yang itu merupakan milik negara atau harta milik masyarakat, harta milik umum, karena dia melakukan korupsi. Di perusahaan mungkin enggak, Pak? Mungkin. Anda bawa apa di perusahaan? Yang bentuknya materi. Potensi apa korupsi di perusahaan? Bawa besi, bawa logam, gitu? Hah? Ada kayak gitu? Ada potensi itu. Sehingga dia bawa alat, dia bawa gear, bawa gear siji, lebokno saku. Misalnya, ketika ada potensi seperti itu, maka hakikatnya dia sedang korupsi harta milik perusahaan. Nanti dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sehingga tolong jangan ambil ya, kecuali yang sudah dibuang. Kalau sudah dibuang oleh perusahaan, Anda mau ngambil silahkan. Tapi kalau perusahaan belum buang, pada asalnya tidak boleh dibawa oleh karyawan, kecuali dapat izin dari pemilik perusahaan. Baik. Dan ghulul sekecil apapun, membawa harta milik masyarakat, milik umum sekecil apapun, besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari Adi bin Amirah Al-Kindi, Nabi SAW bersabda, Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa yang kami beri mandat untuk melakukan tugas tertentu, fakatamana mikhyatan. Lalu dia menyembunyikan sebuah jarum, fama fauqahu, atau yang lebih mahal dari itu. Masya Allah, cuman sebuah jarum. Sepiro regane jarum? Orang regane Pak, murah Pak. Korupsi jarum atau yang lebih dari itu, karena ghululan, maka itu menjadi ghulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dia pikul besok di hari kiamat. Maka di saat itulah semua orang jadi tahu, oh ternyata selama ini orang ini mengambil harta milik orang lain. Dipikul di hari kiamat. Loh, Bapak itu kan dulu punya jadwal khatib. Kok sekarang mikul harta ghulul? Padahal dulu punya jadwal khutbah, dulu dimuliakan oleh masyarakat, punya status sosial. Besok di hari kiamat dia mikul harta ghulul. Harta hasil korupsi yang bentuknya materi.
maka dia dipermalukan di hadapan banyak orang, minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pensilnya itu gulul enggak? Pensil hotel. Hah? Boleh dibawa pulang ya? Itu tidak termasuk gulul. Nanti silakan dibawa pulang karena itu sudah dikasihkan. Botol jangan, botol. Kalau mau bawa pulang, yang ini saja. Mau ngelepek edok ya, gelasnya jangan ya. Baik. Selanjutnya ancaman di neraka. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa beliau menceritakan, kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Bahwa ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk menjaga harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Kirkirah. Atau di sini Karkaroh ya. Kirkirah atau Karkaroh. Famata, lalu si Kirkirah ini mati. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, huwa finnar, Kirkirah masuk neraka. Fadhabu yanduruna ilai. Akhirnya mereka memeriksa jasadnya Kirkirah. Kenapa kok dia sampai disebut masuk neraka? Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata dia mengambil sehelai kain yang dia ambil sebelum dibagi. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Yang dengan sebab ini mendapatkan ancaman masuk neraka. Waliyadzubillah. Serius ya. Maka urusan ghulul ini tidak sembarangan. Ada hal serius yang perlu diperhatikan. Orangnya terancam masuk neraka. Jihad juga menjadi sia-sia karena ghulul. Umar bin Khattab bercerita, lamma kana yaumu Khaybar, ketika peristiwa perang Khaybar. Khaybar itu di mana, Pak? Di utara Madinah. Kurang lebih 100 kilo dari Madinah. Dan itu perkampungan Yahudi yang banyak kurmanya. Yang paling banyak kurmanya di Madinah. Kemudian berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan orang Yahudi sampai sekarang punya cita-cita merebut kembali Khaybar. Sampai dalam beberapa pernyataan tokoh-tokoh Israel, mereka sudah berhasil merebut Palestina, merebut Quds, daerah Baitul Maqdis, dan proyek mereka berikutnya adalah merebut Khaybar. Karena itu tanah peninggalan nenek moyangnya yang dulu pernah direbut oleh kaum muslimin, maka akan mereka rebut kembali. Khaybar ada di dalam negara Saudi. Mau merebut Khaybar berarti nanti akan melawan Saudi, berurusan dengan Saudi. Ada di dalam negara Saudi. Sampai ada ungkapan, Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar, wahai Yahudi. Cita-cita yang sama sekali sampai sekarang kalian belum berhasil mendapatkannya. Pasukan Muhammad sebentar lagi akan kembali. Karena Yahudi punya harapan bisa merebut kembali Khaybar. Aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang di antara sahabat, lalu beliau mengatakan, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Si A mati syahid, si B mati syahid, si C mati syahid. Ketika nyebut nama, si D mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, oh enggak, aku lihat si D masuk neraka. Fi burdatin qallaha au aba'atin. Karena dia mengambil sebuah kain atau abaya sebelum dibagi. Jadi ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi, itu masuk kategori apa? Ghulul. Baik. Disinilah kita bisa lihat bahwa dengan keberadaan ghulul, walaupun dia mati di medan jihad, walaupun dia mati syahid, ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Anda sudah mulai ngantuk?
Tenang ya, sebentar lagi kita mau selesai. Alhamdulillah. Apakah sudah ada pengaruh perubahan dari apa yang saya sampaikan? Atau podohai? Bagian mana yang menurut Anda salah dan itu sudah layaknya kita tinggalkan? Hah? Niat. Niat apa? Yang menurut Anda, oh berarti selama ini saya salah. Insya Allah saya akan berubah. Berarti selama ini saya keliru. Insya Allah saya berubah. Tadi kita lihat ya, yang disampaikan oleh Pak Wimal, bahwa produktivitas karyawan itu salah satu faktor utama sustainabilitas perusahaan. Sehingga kenapa ini diperjuangkan pakai pendekatan agama, karena Anda mukmin dan Anda diingatkan dengan akhirat agar produktivitas Anda dikaitkan dengan imannya. Insya Allah akan lebih terjaga daripada sebatas diingatkan dengan aturan. Karena kalau sebatas diingatkan dengan aturan, di perusahaan ada pasal ini, pasal ini, pasal ini, nggak ngefek, nggak ngaruh sama sekali. Apalagi kalau dia merasa punya hubungan kedekatan dengan atasannya, nggak bakalan didenda, nggak bakalan ditindak dan seterusnya, maka tidak akan memberikan pengaruh yang besar. Maka kita bicara dengan pendekatan iman. Baik. Selanjutnya yang terakhir, saya mau bahas tentang masalah korupsi waktu. Pembahasan tentang korupsi waktu. Coba dilihat di buku, sebentar agak jauh ya, agak bagian bawah. Satu 183. Baik. Kita mau bahas ini ya. Mikrofon ada di mana mikrofon? Mikrofon ada di mana? Satu di sebelah sini. Yang belakang ada enggak? Perlu diantar. Baik. Tolong antarkan ke Pak Suparwoko ya. Pak Prayoto. Pra itu sebelum, nyoto itu nyata. Sebelum nyata ya. Maksudnya pripun niku? Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Pak Prayoto. Ya. Coba kita baca bagian ini Pak. Silakan Anda baca yang di depan itu. Oke, biar nggak ngantuk ya. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Nggak kelihatan. Hah? Oh, ke atas saja ya, yang bukan Arabnya ya. Bagi masyarakat Indonesia, ayo mulai serius lagi. Tidak tepat waktu telah menjadi budaya karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah. Bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi pemandangan yang biasa. Anda setuju nggak dengan kalimat ini? Oh, bisa ya, bisa tidak sih. Kalau di Musasi kayaknya enggak. Wah, ini kayak calon anggota DPR tapi nggak jadi ini. Nah, itu Pak Suroto ganteng sekali itu. Selanjutnya, lanjut Pak. Kaitannya dengan Masalah korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang karakter tatfif. tahfib. Tatfif. Tahfib. Tatfif. Yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah berfirman, silahkan dilanjut Tat. Nah, daripada nanti tajwid saya salah, artinya salah loh ya. Nah. Ngaku dari awal nggak apa-apa ya. Baik, tidak masalah Bapak. Tapi Bapak punya kewajiban untuk belajar. Setiap Muslim wajib bisa baca Quran. Iya, saya sudah niat ikut qiraati Tat, tapi belum terlaksana. Dari dulu baru bab niat. Tadi katanya suruh memperbaiki niat. Lah kan udah ada niatnya, ya kan?
Baik. Kalau belajar harus ada tindakan ya, tidak cuma niat doang. Iya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Artinya, Pak. Ini saya lagi nih. Wah, berarti duet ini ceritanya ini. Wah. Daripada Bapak ngantuk kan lebih baik baca. Saya dari tadi nggak ngantuk loh. Atau kasihkan Pak Oh Trimo. iya, iya. Pak Trimo mau nggak? Pak Trimo mau nggak? Lu mau apa enggak? Ya kalau mau tak kasih nih. Nah, silakan. Pak Trimo kehalang tembok. Kelihatan nggak Pak Trimo? Oke, yang pertama kecelakaan besar. Pakailah Mas. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Quran Surat Al-Mutaffifin 1-4. Masya Allah. Fasih ya, Al-Mutaffifin. Selanjutnya. Secara tekstual, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli, di mana ada yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, sebaliknya ketika membeli memintanya dipenuhi. Mintanya dipenuhi. Itu seperti kita ya. Anda kalau beli gorengan, milih yang apa? Yang gede. Ya? Yang hangat sama yang gede. Ini jujur ya. Jujur Anget karo gede. Ya. Coba pernah tahu itu. Padahal nget-ngetan itu Pak. Sehingga ini mata jeli banget ya. Beliku melihat kumpulan gorengan itu kita bisa melihat selisih sekian mili itu kita ambil. Ya. Padahal selisihnya berapa senti itu antara gorengan satu dengan yang lain? Ya nggak jauh lah, cuma sedikit. Cuma kalau akumulasi banyak. Kayak makan tadi aja lah, golek pitik itu waduh orek. Golek iseng gede padahal ukurannya itu selisihnya nggak banyak. Itulah semangat kita. Kita kalau mengambil hak nggak mau ada yang kurang. Bahkan kalau bisa lebih. Sehingga orang beli pakai timbangan cucuk manuk itu ya. Wes jelek, diangeti Pak, diangeti. Itu karakter manusia yang dia selalu semangat dalam mengambil. Tapi giliran menunaikan kewajiban sukanya mengurangi. Selanjutnya, secara tekstual tentang masalah jual beli, namun ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini bermakna melebar, mutaaddi. Dalam arti mencakup semua pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Mencakup semua pelanggaran yang melibatkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, orang yang punya karakter tatfif adalah orang yang dia semangat dalam mengambil hak namun malas dalam menunaikan kewajiban. Anda catat bagian ini. Mutaffif adalah orang yang semangat dalam mengambil hak, tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Orang mutaffif seperti ini dapat ancaman apa? Wailun, kecelakaan besar lil mutaffifin, bagi para mutaffif. Ini terjadi pada semua kehidupan. Baik di dunia kerja, termasuk juga dalam keluarga. Ada model suami, kalau menunaikan kewajiban males, tapi kalau nuntut hak istrinya, semangat, ngegas.
Pokoknya kue kudu ngene, kue kudu ngene, kue kudu ngene. Ada nggak kayak gitu? Hah? Masya Allah. Hah? Jujur ya. Berarti sebaliknya, ada model istri yang dia semangat menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Bapak kudu ngene, bapak kudu ngene. Giliran kewajiban dia malas-malasan. Ada kayak gitu? Suami yang seperti tadi dan istri yang seperti ini disebut dengan suami istri yang mutaffif. Sehingga mutaffif bisa saja terjadi pada satu keluarga. Karyawan juga sama. Ada model karyawan yang semangat menuntut hak. Ini wae gajian ora entuk telat. Harus tepat waktu, tidak boleh ada yang kurang, sesuai SOP, bisa bila perlu dipenuhi, ditambahi asuransi, obat-obatnya, apalagi aneka fasilitas-fasilitas yang lain dikerui kabeh. Tapi saat dia bekerja suka mengurangi kewajiban. Maka orang yang dalam mengambil hak semangat tapi malas dalam menunaikan kewajiban itu mutaffif. Orang seperti ini namanya apa? Mutaffif. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Apakah kalian tidak sadar kalau hidup tidak sekali? Sehingga bisa jadi merasa selamat ketika di dunia, tapi ingat akan ada lanjutannya di akhirat. Baik. Masuk telat, pulang cepat. Ini salah satu contoh korupsi waktu ketika kerja. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia gajinya dikurangi. Sistem ini ada nggak? Telat kerja, telat masuk kerja, gajinya dikurangi. Hah? Nggak ada. Senang banget Pak itu. Anda seharusnya merasa senang, bahagia ya. Layak bersyukur, perusahaan Anda tidak motong gaji Anda. Saya pernah kerja di sebuah instansi, kalau telat dihitung dan dipotong gajinya. Kalau nggak dipotong, kita serahkan, kita kembalikan. Sehingga dengan sadar diri, ini gaji saya kembalikan sekian. Instansi swasta. Maka kalau bisa seperti itu, insya Allah Anda bisa jamin pendapatan yang kita dapatkan tidak kecampur dengan pelanggaran. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja, tapi dia tidak bersedia ketika gajinya dibuat telat. Karena cicilan harus segera dia bayar. Sehingga kalau gajinya telat, bingung golek utangan. Maka mohon untuk dipahami keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini adalah salah satu contoh real pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Semoga tidak terjadi di PT Musasi dan PT-PT yang lain. Serius loh ini. Hah? Jadi mukmin jangan sampai seperti ini ya. Kalau non muslim seperti ini ya, karena mereka nggak punya aturan terkait agamanya. Tapi Anda yang mukmin, setelah kita tahu pelanggaran amanah itu tidak boleh, menjalankan amanah sebagai konsekuensi dari iman, berikutnya Anda juga perlu perhatikan bahwa semangat menunaikan hak tapi malas semangat menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban, itu karakter yang dibenci oleh Al-Quran. Nah, tadi kita sudah sampaikan ini, dan Ibnu Katsir menyebutkan tentang orang yang menunaikan amanah. Ibnu Katsir mengatakan, tafsir dari surat An-Nisa ayat 58. Yukhbiru ta'ala annahu ya'muru bi'ada'il amanat. Allah Ta'ala memberitahu bahwa dia memerintahkan untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak. Dan disebutkan dalam hadis yang hasan dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda,
Addil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu dan jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Karena khianat jangan dibalas khianat. Khianat jangan dibalas dengan khianat. Ada ibu-ibu tanya ke saya, ya, Pak Ustadz, suami saya selingkuh. Nah, dia merasa dikhianati. Terus saya balas dendam dengan cara selingkuh juga. Ini malah rusak keluarganya. Sehingga suaminya zina, dia sakit hati, terus dia balas dendam, dia berzina. Dan mungkin wanita itu ketika dia berzina, perasaan dia adalah sebagai balas dendam kepada suaminya. Rasakno kamu sekarang. Padahal aslinya dia sedang berzina dengan orang lain. Itu contoh membalas khianat dengan khianat. Maka kalau terjadi khianat dikembalikan kepada keadilan. Bukan khianat balas khianat. Baik. Kalau seorang istri melakukan pelanggaran, apakah boleh dibalas oleh suami dengan pelanggaran juga? Tidak. Tapi pelanggaran dikembalikan kepada keadilan. Adanya hukuman tujuannya adalah mengembalikan kepada keadilan, bukan membalas pelanggaran dengan pelanggaran. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama dan cukup jelas ya tentang larangan mengurangi jam kerja. Kenapa di situ tidak boleh? Karena ini, perusahaan telah membeli waktu Anda. Perusahaan telah membeli waktu Anda. Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Kamu nanti kerja dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Senin sampai Jumat, gajimu per bulan sekian. Tanda tangan. Oke. Berarti di waktu itu yang telah ditetapkan tadi telah dibeli oleh perusahaan. Karena itu karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu itu dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi. Jemput anak, ngantar istri, atau belonjo di mana, sampai menyebabkan dia mengurangi jam kerja. Seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada fatwa dari Syekh Fauzan, kurang lebih sama seperti penjelasan di atas. Beliau mengatakan jam kerja adalah milik instansi, bukan milik pribadinya. Instansi telah membeli waktu kerjanya dengan gaji yang dia bayarkan dan diterima oleh karyawan. Maka tidak boleh mengurangi waktu kerja untuk kepentingan pribadi kecuali karena uzur yang diizinkan oleh peraturan karyawan. Ada beberapa peraturan misalnya boleh keluar kantor kalau mendadak atau mendesak. Misalnya anggota keluarganya meninggal atau anaknya butuh diantar ke rumah sakit dan seterusnya. Dan saya kira itu di aturan perusahaan telah tertuang. Bagaimana kalau tidak ada yang dikerjakan? Karena karyawan sudah dibeli waktu kerjanya, maka selama jam kerja dia harus siaga di tempat kerja. Ini kata kuncinya. Siaga di tempat kerja. Sekalipun tidak ada pekerjaan. Sehingga baik ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan, dia harus tetap di tempat kerja selama jam kantor. Ini ada fatwa tentang orang yang jarang bekerja karena nggak banyak pekerjaan tapi dapat gaji. Banyak waktu kosong, apakah gajinya halal? Posisi karyawan adalah ajir khas. Ajir khas itu berarti pekerja khusus yang dia tidak boleh double dengan yang lain. Untuk perusahaan tempat dia bekerja. Karena itu karyawan berkewajiban memenuhi jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Di sepanjang jam kerja itu dia siaga menerima tugas dari perusahaan. Sementara masalah ada dan tidaknya pekerjaan itu bukan tanggung jawab karyawan.
Misalnya pernah terjadi apa Pak? Mesin nggak kerja karena rusak. Sehingga bagian produksi ya istirahat. Nunggu perbaikan. Andai kan perbaikannya selama sepekan dan bagian produksi cuma datang pulang, gajinya halal atau haram? Halal. Di sini ada keterangan dari Ad-Durar Al-Hukam. Karyawan berhak mendapatkan gaji selama di rentang waktu kerja. Dia hadir untuk bekerja dan tidak disyaratkan harus ada pekerjaan. Yang dimaksud dia hadir untuk bekerja adalah dia menyiagakan, dia siaga dirinya untuk menerima pekerjaan dan dia mampu melaksanakannya serta dalam kondisi yang memungkinkan baginya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jika seperti ini kondisinya, maka dia berhak dapat gaji. Nungguin toko dari pagi sampai sore nggak ada pelanggan. Dia mau ngelangut karo merem. Terus gimana Pak? Gajinya halal nggak? Halal. Selama dia siaga kerja. Wallahu a'lam. Baik. Uang lembur tanpa lembur. Mikrofon ada di mana mikrofon? Mikrofon di mana Pak? Nah, Pak, pindah ke sebelah kanan. Pak Darsono. Hah? Pak Karni. Beliau menunjuk Pak Darsono. Oh gitu. Pak Karni boleh menunjuk siapapun. Oh. Ada. Siap. Siap. Jadi bawahan tuh harus nurut sama atasan ya. Oh iya. Siap. Baik. Coba dibaca Pak. Uang lembur tanpa lembur. Uang lembur tanpa lembur, menerima bonus atau upah tanpa bekerja ada dua kemungkinan. Satu, tidak bekerja tapi digaji atas pengetahuan pemilik perusahaan. Jika itu diberikan atas dasar ridho, bukan karena paksaan atau sebab apapun, insya Allah yang dia terima halal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan dirinya. Baik. Yang kedua. Dua, menerima gaji tanpa bekerja tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Beberapa kasus karyawan menerima uang lembur sementara dia tidak pernah kerja lembur. Ada juga yang menerima uang rapat sementara dia tidak ikut rapat. Ya. Ada pertanyaan seperti ini ya, coba dibaca pertanyaannya. Saya seorang pegawai negeri, saya menerima bonus kerja malam sementara saya tidak pernah hadir malam. Karena saya keluar kantor jam 14.30 setelah semua kegiatan selesai. Apakah saya mengambil bonus kerja malam halal atau haram? Jawaban Syekh bin Bas. Yang lebih tepat, bonus itu tidak halal. Kamu berhak mengambil bonus itu jika kamu bekerja. Jika kamu tidak bekerja, sampaikan bahwa saya tidak bekerja dan saya tidak menghendaki bonus ini. Masya Allah. Insya Allah dipahami ya. Baik. Dapat uang lembur padahal nggak pernah lembur, cuman tanda tangan doang. Terus dia dikasih uang lembur, nggak halal baginya. Insya Allah di perusahaan Anda nggak ada yang kayak gini ya? Hah? Ada? Tidak ada. Insya Allah Pak, insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Untuk menyimpan rahasia itu. Itu Pak Pranyoto memang orangnya rahasia itu Pak. Ya nggak boleh ya. Kalau nggak lembur ya jangan tanda tangan lembur. Ada misalnya apa lagi? Rapat. Yang datang rapat dapat amplop misalnya. Tapi dia nggak pernah ikut rapat, cuman tanda tangan aja. Boleh nggak dapat amplop tadi? Nggak boleh. Perjalanan dinas. Ini mau melakukan perjalanan dinas keluar kota. Dikasih sangu untuk naik pesawat. Malah dia naik becak. Atau dia ngepit, gue sepeda motor. Ngirit. Terus gimana Pak? Bekal yang dibawakan oleh perusahaan berupa sangu untuk naik pesawat dia kembalikan. Dan diganti dengan bensin sepeda motor. Ya, salahnya sendiri kenapa dia naik motor? Sudah disediakan pesawat. Disediakan hotel, malah tidur di rumah calon mertua. Ini nggak boleh ya. Bukan mahram. Baru calon.
Nah, yang seperti ini uangnya kembalikan ke perusahaan karena Anda tidak menggunakan itu sesuai peruntukannya. Kasus kayak gini kan banyak sekali di Indonesia. Saya sering dapat pertanyaan kayak gitu, Pak. Kita sudah ada budget untuk naik taksi, tapi waktu itu saya dijemput oleh keluarga. Terus gimana? Ya budget itu Anda gunakan untuk bensinnya, tapi Anda tidak sewa kendaraannya. Atau misalnya ada budget sewa kendaraan, tapi saya pakai kendaraan pribadi, ya sudah, kembalikan ke perusahaan. Loh terus kendaraan saya dibayar apa? Nah salahmu dewe, wong sudah ada budgetnya kok malah golek sing rekoso. Kadang kan model orang kayak gitu ya, ngirit-ngirit untuk ngorot-ngorot. Dia ngirit biar nanti ada sisa anggaran yang bisa masuk saku. Ya, enggak boleh seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang sudah jam 14 ya. Kurang 2 menit. Waktu kosong untuk kajian kita selesaikan di sini ya. Satu lagi, mungkin sebelahnya bisa bantu baca. Waktu kosong untuk kajian. Salah satu di antara kasus yang banyak terjadi ketika karyawan telah menyelesaikan tugasnya sehingga di sisa jam kerjanya sudah tidak ada lagi pekerjaan. Bolehkah dimanfaatkan untuk mendengarkan kajian atau membaca artikel yang bermanfaat atau mengerjakan sholat sunnah atau membaca Al-Quran atau kegiatan yang manfaatnya untuk kebaikan pribadi lainnya? Beberapa kesimpulan yang perlu kita ulang, ketika ada waktu kosong saat bekerja, karyawan harus tetap berada di tempat kerja dan tidak boleh pulang lebih awal atau meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan yang lainnya. Dalam rangka mengisi kekosongan itu, dia boleh memanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti mendengarkan kajian, membaca Al-Quran atau artikel yang bermanfaat atau kegiatan lainnya. Dengan tetap mengedepankan prinsip 1. Semangat menunaikan amanah ketika bekerja. 2. Lebih mendahulukan kemaslahatan pekerjaan daripada yang lain. Baik, insya Allah ini paham ya. Jadi dipakai baca Quran silahkan, dipakai sholat silahkan. Tapi tetap semangat menunaikan amanah. Sehingga begitu Anda sholat duha, kosong Pak saya sholat duha. Dapat 2 rakaat, kok ada panggilan. Langsung kembali ke tempat kerja. Saya nanggung cuma 2. Nah mau berapa? 12. Ayo kesuwen sampean ini. Ngelunjak mau 12 rakaat, maka cukupkan dengan yang ada dan jangan ditambahi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan materi terakhir di sesi ketiga ini. Untuk selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Saya batasi untuk 2 pertanyaan selama 15 menit. Boleh silakan yang mau bertanya diacungkan tangannya. Nih, Mas Anas. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarto dari Ejip Cikarang. Ustadz, sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari kesalahan ataupun dosa yang atau pelanggaran yang pernah kita lakukan seperti korupsi waktu dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperbaiki ataupun menebus semua dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan gitu. Sedangkan barangkali harta yang kita dapatkan kebanyakan dari hal tersebut gitu. Bagaimana cara kita untuk menebus semua kesalahan ataupun pelanggaran yang pernah kita lakukan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tertarik untuk perhitungan detail atau global? Kalau mau dibuat detail, maka Bapak bisa ngitung. Kira-kira akumulasi saya terlambat, pulang cepat, kemudian keluar jam kantor, padahal belum waktunya, dan seterusnya. Anda akumulasi. Total anggaplah misalnya terkumpul 20 jam.
20 jam itu berarti kurang lebih 3 hari ya. Kurang lebih berarti 3 hari. Sudah? Lalu Anda buat rata-rata, gaji saya sekian. Berarti perhitungannya per hari saya dibayar sekian. Anda nambahi waktu, pasti akan dihitung lembur. Sehingga kurang dari 3 hari itu kemudian Anda tambahkan kerja 3 hari tanpa dibayar, perusahaan nanti akan sulit untuk menghitung. Anda tetap akan dihitung lembur. Maka dalam posisi ini mungkin Anda bisa ngitung berdasarkan konversi ke nilai gaji. Per hari saya dibayar berapa? Setelah ketemu anggaplah misalnya per hari dibayar 300.000. Berarti kalikan 3 hari Anda harus keluarkan 900.000. Itu uang milik perusahaan. Wah, ngembalikannya gimana Pak? Ada nggak rekening perusahaan yang Anda ketahui? Nggak tahu Pak. Sehingga transaksi perusahaan kan kita nggak ngerti ya. Anda dapat gaji ditransfer atau diantar? Kok diantar? Anda dapat gaji ditransfer. Ada rekening itu? Rekening pengirim? Nggak ada. Karena mereka pakai sistem payment gateway, bukan sebagaimana umumnya transfer bank. Maka Anda mau transfer balik senilai itu nggak bisa. Yang mungkin bisa dilakukan adalah Anda belikan fasilitas untuk perusahaan yang bisa dipakai oleh perusahaan. Misalnya belikan printer, belikan apalagi misalnya kertas, kopi, mesin kopi. Untuk kepentingan ini akumulasi semuanya misalnya ya. Masing-masing nyumbang, anggaplah ada yang 200, ada yang 500, ada yang sekian ratus. Dari total seluruh karyawan Musashi yang sudah punya kesadaran, saya tidak ingin ada hak orang lain yang nyantol di tempat saya. Akumulasi itu terus diberikan sebuah bis. Masya Allah, keduren ya Pak. Atau kendaraan mobil, mungkin bisa. Dari total terkumpul sekian ratus juta. Baik, kita belikan kendaraan operasional, hadiah karyawan ke Musashi. Nanti bosnya bingung, ini ajaran ini sopo ya? Karena itu kita kembalikan ke perusahaan sebisa mungkin. Atau misalnya, pernah nggak perusahaan Anda melakukan perbaikan fasilitas? Perbaikan masjid atau apa? Anda kembalikan ke situ. Jadi tetap kembali kemana? Ke perusahaan. Walaupun dalam bentuk fasilitas umum. Sehingga perusahaan tidak harus mengeluarkan dana yang lebih besar. Karena sebagian ditutupi oleh karyawan yang ingin menebus kesalahannya di masa silam. Ya, insya Allah bisa kayak gini. Ngitungnya gimana Pak? Ya dikira-kira ya. Dikira-kira. Kira-kira dalam sebulan saya melakukan pelanggaran sekian. Silakan. Kecuali kalau ownernya mengizinkan. Sudahlah pelanggaran kamu yang dulu lupakan saja. Nanti kita selesaikan di akhirat. Nah itu tambah berat. Kalau ini tambah berat ya. Maka Anda selesaikan di dunia sebelum nanti akan ada penyelesaian di akhirat. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, boleh? Tuh, Pak Joko. Pak Joko Susilo itu boleh. Ya kita mungkin masih longgar insya Allah. Sampai jam berapa kita? Sampai 10 menit lagi Pak Ustadz. Oh gitu? Ya. Oh, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Susilo dari Cikarang Plan. Mau menanyakan 2 hal. Yang pertama terkait dengan waktu. Jadi kan kita bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 4. Tapi di sela-sela pekerjaan itu tentunya karena kita juga sebagai manusia, sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain, kita mau nggak mau harus mengurusi waktu kita itu untuk mengurusi hal pribadi atau keluarga. Yang mana itu untuk saya pribadi, ya. Karena memang ada beberapa gitu, cuman nggak banyak. Nah, cuman dalam untuk pribadi saya sendiri, saya akan mengganti itu dengan memberikan waktu lebih, tapi tidak dengan bayaran. Itu
pribadi saya. Kalau seperti itu, menurut Ustadz seperti apa? Contoh ngurusi kepentingan pribadi itu, Bang. Misalkan saya harus menelpon anak saya, atau ada keperluan saya harus menelpon beberapa atau mengurusi yang bukan pekerjaan, seperti itu Ustadz. Misalkan ada juga misalkan kita lagi ngobrolin apa gitu kan, ngobrolin hal yang di luar pekerjaan gitu kan, berarti kan kita tidak melakukan sebagaimana amanahnya kita untuk bekerja. Tapi waktu itu kosong atau ada pekerjaan? Kalau waktunya itu pasti ada pekerjaan yang harus diurus, Ustaz. Cuman dipakai untuk kepentingan pribadi. Baik, sekiranya Anda merasa sangat yakin bahwa saya telah mengurangi jam kantor, jam kerja dengan melakukan aktivitas-aktivitas tadi, maka Anda bisa gantikan dengan nambah jam kerja. Sehingga misalnya ya, seharusnya selesai hari ini sampai sekian unit. Tapi karena tadi dipakai nelpon anak, dipakai kelekaran, kadang dipakai main game, kadang dipakai ngobrol sama teman, akhirnya nggak target. Maka Anda selesaikan di hari yang sama dengan nambahi jam kerja. Baik. Ada keterangan seperti ini. Ini pernah disampaikan oleh, kalau nggak salah, beliau mengisi kajian di Masjidil Haram. Dan waktu itu saya ikut sekitar tahun 2010. Jadi Syekh ini menambahkan pertanyaan. Apa hukumnya di jam kerja orang sholat wajib, terutama sholat asar? Lalu beliau menyampaikan, untuk kebutuhan asasi manusia, kemudian itu mengurangi sebagian jam kerja, maka tidak boleh dihitung sebagai pengurang. Karena itu sifatnya kebutuhan asasi. Contoh kebutuhan asasi, ke toilet. Ke toilet asasi enggak, Pak? Asasi. Karena normalnya manusia ke toilet. Dari jam 7 sampai jam 4 enggak ke toilet ada, Pak? Sakti itu. Sehingga dia dari jam 7 sampai jam 4 dia pasti ke toilet. Apalagi kalau misalnya di rumah tadi dia belum sempat bongkaran ya. Kemudian sampai kantor jam 7 bongkaran. Buang air besar. Nah, dia mungkin butuh waktu lebih panjang karena dia harus buang air besar. Hukumnya gimana? Karena ini kebutuhan asasi, maka tidak boleh dihitung sebagai pengurang jam kerja. Bisa dipahami ya? Sholat itu kebutuhan asasi atau tidak? Makan tahu goreng tadi ya. Anda butuh waktu berapa lama tahu goreng? 20 menit. Itu dikunyah 100 kali itu. Sehingga dengan makan kemudian ngeteh 1 gelas atau ngopi 1 gelas cukup dengan waktu 10 menit. Dan itu bagian dari asasi, insya Allah tidak masuk bagian dari pengurang kerja. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Ini yang sering kami hadapi juga di aktual dalam pekerjaan adalah tadi nanggung. Jadi misalkan kita harus siaga kerja dari jam kerja yang sudah ditentukan. Misalkan kita pulang jam 4. Tapi ternyata setelah ada problem dan harus melakukan pekerjaan setengah 4, yang mana kira-kira butuh waktu 1 jam ke depan atau harus mundur sampai dengan setengah 5, maka wah nanggung nanti atau orang lain aja seperti itu, sehingga seolah-olah ada kata-kata nanggung sehingga tidak siap kerja atau tidak siaga kerja atau berusaha untuk melempar tanggung jawab itu ke orang lain agar bukan dia yang mengerjakan. Kalau kasus-kasus seperti ini mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terjadi seperti tadi ya, aturan perusahaan gimana? Misalnya ada kerusakan, butuh perbaikan, tapi mungkin butuh waktu 1 jam. Aturan perusahaan apakah harus segera dikerjakan? Atau masih diizinkan, ya sudah silakan kamu tunda, besok boleh. Ada aturan perusahaan gitu?
Kalau Langsung dikerjakan? harusnya dikerjakan. langsung Ustadz. Karena kita harus meminimalisir waktu loss atau waktu yang terbuang. Baik. Setahu saya demikian, karena perusahaan kan tidak ingin ada waktu yang terbuang. Ya. Sehingga jika demikian, Anda langsung kerjakan. Ya, Pak, tapi kan ketambahan setengah jam. Sudahlah, hibahkan saja setengah jam itu untuk perusahaan. Sehingga Anda menghibahkan sebagian waktu Anda, barangkali ini sebagai ganti, mungkin kita pernah melakukan pelanggaran di waktu yang lain. Maka prinsip nanggung, ini cuman tinggal waktu setengah jam, tapi kok kayak gini, ya sudah kerjakan saja dan niatkan sisanya hibah untuk perusahaan. Begitu? Baik. Ada ASN yang punya masalah. Pak, kalau saya, jadi gini, di kantornya itu kan terkadang ada ini ya, ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh anggaran. Misalnya butuh kertas, butuh ini, nggak ada anggarannya. Akhirnya orang ASN mereka menggunakan cara manipulasi. Manipulasi keuangan itu sisanya itulah yang dipakai untuk nutupi dana non taktis tadi. Sebagian di kantor itu dilakukan seperti itu. Sehingga sisa anggaran disimpan, niat dia ini untuk menutupi dana non taktis. Misalnya beli kertas, atau beli tinta printer atau yang lainnya. Solusinya gimana? Terus saya sampaikan, nipu tetap nipu. Manipulasi adalah menipu. Walaupun niatnya mulia. Karena amal yang jahat, walaupun niatnya baik, kejahatan tetap dihitung jahat. Orang tidak bisa membenarkan sebuah kesalahan dengan alasan dia punya niat yang baik. Nah, terus solusinya gimana? Cobalah Anda sesekali belikan kertas, belikan tinta, hibah dari ASN, abdi negara, untuk negara. Ini kan abdi negara sudah banyak menyerap manfaat dari negara. Dia sudah dapat ini dari negara, aneka tunjangan dari negara. Sudah, sesekali dia belikan kertas, belikan tinta untuk negara. Kalau niatnya ikhlas, dalam rangka untuk mendukung negara, memberikan kebaikan bagi masyarakat, insya Allah berpahala. Sehingga yang bisa Anda lakukan seperti itu ya, menghibahkan sebagian hak kita untuk perusahaan. Mungkin kita pernah mengurangi hak mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Izin untuk pertanyaan terakhir, sekaligus kesimpulan dan penutupan Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustadz. Tadi dikatakan bahwa ada kesepakatan terkait dengan gaji. Kemudian bagaimana ketika ada negosiasi Ustadz, bonus gitu ya. Bonus dilakukan negosiasi tapi sampai harus dibelain dengan demo atau hal-hal yang memaksa pihak perusahaan untuk menandatangani atau membuat keputusan sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah ini juga termasuk kezaliman? Di perusahaan Anda demo itu boleh nggak? Boleh. Ada aturan kayak gitu, boleh demo gitu. Detailnya saya kurang begitu paham Ustaz. Biasanya kan ada perwakilan karyawan tuh, serikat ya. Ada serikat pekerja yang dia nanti akan menyampaikan aspirasi dari para karyawan. Pada asalnya model rame-rame kayak demo itu ya nggak cocok lah bagi seorang muslim. Hanya untuk nuntut dunia tapi dengan cara seperti itu. Namun ketika dia sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta ingin mengajukan hal tertentu, maka dia sampaikan kepada atasan. Atau dia sampaikan kepada serikat. Nah, berikutnya kan ada kesepakatan. Mau ini atau ini. Kesepakatan itulah yang nanti akan menjadi acuan bersama. Kalau perusahaan menolak gimana, Pak? Ya pilihannya
Berarti kan karyawan pengajuannya tidak diterima. Pilihannya Anda resign atau bertahan. Sama seperti ini ya. Kita melakukan akad jual beli. Lalu Anda menyampaikan syarat. Saya mau membeli tapi dengan syarat ini. Saya sebagai penjual nggak bersedia. Mohon maaf Pak, kalau permintaan kayak gitu kami nggak sanggup. Pilihannya apa? Lanjut jual beli dengan kesepakatan yang kita buat atau batal. Begitu? Sehingga pada prinsipnya di sini cuma masalah ngoreksi akad, ngoreksi kesepakatan. Siapapun berhak untuk menerima dan berhak untuk menolak. Ini berhak mengajukan, ini berhak menolak. Karena kesepakatan kan halus kedua belah pihak. Sehingga kalau ini nggak sepakat Pak, ya, tapi saya ingin tetap bertahan di sini, ya sudah. Kamu tidak bisa memaksakan. Karena ketika kamu sudah bersedia, ya sudahlah, saya terima ini saja. Berarti untuk kelanjutannya pengajuanmu sah tidak diterima. Insya Allah bisa dipahami ya? Baik. Meskipun misalnya Pak, dengan sedikit ada penekanan melalui pihak serikat kerja, biasanya bisa. Ya silakan diperjuangkan dengan cara yang legal. Bukan dengan cara uraan seperti itu ya. Kalau demo kan kesannya kurang bagus ya. Baik, akhlak seorang muslim, dia tidak akan menuntut dunia dengan cara seperti itu, tapi dia akan sampaikan dengan cara yang terhormat. Biasanya hak apa yang sampai demo? Hah? Menuntut hak apa kok sampai demo biasanya? Kasus yang pernah ada? Belum pernah, karena kesejahteraan Anda kan terjamin ya. Alhamdulillah. Perusahaan yang sehat adalah ketika karyawannya nggak pernah demo. Berarti kesejahteraannya terjamin. Dan kalau misalnya perusahaan tidak memberikan toleransi untuk demo, oh di sini nggak ada demo, ya sudah, maka jalur satu-satunya hanya bisa melalui serikat. Wallahu a'lam. Mohon untuk tidak ditiru di tempat yang lain, ya. Rebutan dunia jangan sampai seperti itu, bahkan waliyadzubillah jika sampai terjadi kekerasan dan seterusnya. Ada banyak perusahaan yang kadang sampai maju ke meja hijau, ya, ke pengadilan karena masalah rebutan-rebutan, dan itu effortnya besar. Maka ketika Anda punya hak, ya silahkan diambil haknya. Kalaupun tidak dikasih dan itu tidak mengurangi hak Anda, maka jangan memaksakan diri. Wallahu a'lam. Ini saran ya. Ini saran. Baik. Dan selanjutnya berkaitan dengan masalah kesimpulan. Jadi berangkat dari kondisi kita sebagai orang yang beriman. Kita meyakini bahwa apapun yang kita usahakan akan dihisab di yaumil qiyamah. Sehingga menuntut kita untuk lebih waspada. Jangan sampai mencari harta dengan cara yang bermasalah. Karena pilihannya hanya ada dua. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Termasuk ketika di dunia kerja, mengurangi jam kerja, korupsi waktu, kemudian tidak memenuhi kesepakatan dan aturan, semua itu adalah sebuah pelanggaran. Dan jangan sampai ada harta orang lain yang nyangkut di tempat kita, karena nanti akan ada konsekuensinya di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Dan ada banyak perusahaan yang berharap daurah seperti ini setelah mereka nonton PT Musasi. Nah, jadi PT Musasi ini jadi pionir. Nah, perusahaan-perusahaan yang lain berharap kapan ada model workshop atau daurah pelatihan untuk para karyawan dengan membedah buku fikih ASN dan karyawan. Karena bertakwa kepada Allah tidak akan merugikan siapapun. Tidak merugikan instansi tempat Anda bekerja dan tidak akan pernah merugikan negara. Yang ASN jadilah ASN yang bertakwa kepada Allah. Karyawan yang jadilah karyawan yang bertakwa kepada Allah, akan menguntungkan bagi semuanya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi